Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini akhirnya aku bikin video di studio lagi. Karena beberapa video terakhir aku bikinnya tuh kayak daily vlog gitu kan. Kangen banget bikin video seperti ini. Jadi video kali ini tuh tentang Q&A sebenarnya. Dan aku udah nanya pertanyaan di Instagram story aku. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang kalian kepo dan aku bakal jawab di sini. Cuman Q&A kali ini tuh gak spesifik temanya apa. Jadi pertanyaan apapun aku usahakan jawab. Buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke, jadi ini pertanyaan-pertanyaannya. Pertama dari Audi Marisa. Ngidam apa aja kak? Buat kalian yang belum tahu, alhamdulillah aku sudah hamil. Kalau kalian mau tahu gimana ceritanya, kalian bisa ke Instagram aku. Kalian bisa lihat postingan di feed aku. Dan buat ngidamnya, apa ya? Aku sih nggak ada ngidam apa-apa, sumpah. Makan ya kayak kalau misalnya kita aja nih sehari-hari terus lagi pengen makan ini ya makan, kalau misalnya lagi pengen nonton ini ya nonton gitu. Nggak yang kayak aku ngidam harus banget dipenuhin gitu-gitu, enggak sih aku untungnya. Pertanyaan kedua dari Gita. Bikin tutor tentang financial planner atau journal planner sehari-hari gitu dong kak. Aku udah rencana banget pengen bikin video sebenarnya lebih kayak ke tips keuangan dalam keluarga sih. Antara aku dan Tio gimana cara ngurusnya, gimana cara nge-manage-nya. Cuma nanti ya beberapa video ke depan. Jadi nggak abis video ini banget, nggak dalam waktu dekat ini banget. Karena emang harus aku matengin dulu cara ngomong dan konsepnya. Karena aku belum pernah bikin video kayak gitu sebelumnya. Selanjutnya, Nabila Ghazani. Kedepannya bakal bangun rumah dengan konsep kayak gimana? Ini susah banget karena sebenarnya aku punya banyak banget selera buat sebuah rumah ya. Pokoknya intinya aku suka yang minimalis, aku nggak suka yang grand, aku nggak suka yang mewah atau yang terlalu rame gitu. Aku lebih suka minimalis, simple, clean, industrial, tapi sejuk gitu. Banyak tumbuhannya, banyak tanamannya, unfinished, candy house juga boleh. Selanjutnya dari Melatis alasannya kenapa kak baru ngasih info tentang kehamilan baru-baru ini. Jadi ceritanya alhamdulillah aku langsung hamil setelah nikah, tapi aku baru taunya sebulan setelah aku hamil. Jadi kan aku nikah November, aku baru tahu Desember. Cuman aku baru ngumumin ke kaliannya Maret. Tadinya bahkan aku mau ngumuminnya tuh kayak kalau aku udah 7 bulan. Sebenarnya bukan karena aku rahasiain gitu sih, cuman aku lebih kayak aku nggak mau terlalu nge-publish, takut banget ada apa-apa, nauzubillah min dzalik, terjadi sesuatu yang buruk tapi udah terlanjur aku publish. Pertama itu. Kedua, aku juga ngeliat dari temen-temen yang nge-publish tentang kehamilannya. Terus komen-komen dari orang-orang tuh suka bikin kepikiran dan sakit hati. Misalkan nih ya, aku udah ngasih tahu ke kalian nih, aku hamil. Terus semenjak itu kan orang-orang jadi lebih concern kan sama kehamilan aku. Aku seneng banget sih kalau misalnya ada yang concern. Cuman yang aku nggak suka tuh kalau misalnya ada yang lebih kayak ke arah kritik. Misalnya, kok hamil masih bersih-bersih rumah, kok hamil masih make upan, masih skincarean, terus kok hamil nggak makan sayur, nggak makan buah. Padahal yang aku tunjukin di story atau di Instagram atau di YouTube itu kan gak nyampe 50% dari hidup aku. Jadi aku lebih kayak agak takut menerima komen-komen tentang kehamilannya itu sih. Takut yang kayak dijudge. Padahal aku pengennya hamilnya chill aja, maksudnya nggak mau terlalu banyak beban. Selanjutnya, Aula Salidan. Udah berapa hari kak beneran di rumah aja. Jadi aku pindah ke apartemen kan tanggal 11 Maret. Terus aku bikin acara makan-makan sama temen-temen aku tanggal 14 Maret. Tanggal 19 Maret itu adalah hari terakhir aku keluar rumah ke supermarket dan ke rumah orang tuanya Tio yang deket banget dari apartemen ini. Dan juga ke rumah sakit buat ngecek kehamilan aku. Semenjak itu aku gak keluar sama sekali, even ke supermarket itu Tio yang pergi ke sana, aku gak ikut. Karena Tio agak concern kalau misalnya lagi hamil kan katanya imunnya agak lebih turun kan, agak lebih drop. Jadi takutnya aku lebih gampang ketempelan penyakit atau virus atau bakteri atau apapun dengan keadaan seperti ini. Jadi dia memutuskan buat ke supermarket pun aku tidak boleh ikut. Dari Dian Mareta. Ini sebenarnya udah sering banget aku bahas. Udah pacaran berapa tahun sama Tio? Aku waktu itu pacarannya 4 tahun. Terus abis itu nikah, sekarang sudah 5 tahun totalnya jadinya. Sudah bersamanya 5 tahun. Cuman kenalnya mah berarti udah dari 7 tahun lalu lah. Jarak umurnya berapa tahun? Kita satu umur, say. Jadi temunya satu kampus, satu kelas. Tapi sebenarnya umur aku tuh lebih tua daripada Tio karena aku Januari, dia Agustus. Cuma tahunnya sama. Selanjutnya dari Indah Humayah. Bagusan Rose All Day Lip Gloss apa Second Date Lip Tint? Ini beda banget. Konteksnya beda antara lip gloss dan lip tint. Jadi aku nggak bisa jawab guys, karena dua-duanya bagus. RCHMWT, Rahmawati pasti. Tips buat nabung dong kak. Nanti ya aku bikin di video yang tips keuangan itu sekalian.
Terus aku Fania, enak nggak hamil? Sebenarnya menurut aku sih sama-sama aja, sama kayak kehidupan biasanya. Cuman 3 bulan pertama parah banget aku. Aku tiap pagi, tiap malam tuh mual parah. Udah gitu aku juga sempat muntah-muntah berkali-kali. Aku sempat nggak bisa makan apapun. Jadi udah aku paksain makan pun selalu keluar lagi sampai waktu itu masuk rumah sakit 3 hari, kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari, aku lupa. Terus pas aku lagi 3 bulan pertama hamil tuh kan aku juga lagi banyak banget liburan kan, terus umroh juga. Jadi capeknya parah banget. Sebenarnya kegiatannya tuh udah diminimalisin banget. Kegiatannya udah super santuy karena aku hamil. Jadi banyak yang diubah dan banyak yang disantaiin lah. Tapi tetap capek banget. Jadi bentar-bentar istirahat, bentar-bentar duduk, bentar-bentar nyemil. Dan yang kaget si Tio sih, karena Tio terbiasa sama aku yang sebelum hamil itu energik banget dan easy going, mau kemana aja, mau ngapain aja aku pasti hayu, aku mau. Aku aktif banget, loncat sana sini, lari sana sini. Terus tiba-tiba hamil 3 bulan pertama tuh bener-bener yang letoy, lemes, bentar-bentar duduk, bentar-bentar capek. Jadi dia juga kaget sama sikap akunya itu. Terus juga 3 bulan pertama mood aku jelek banget, gampang bete, terus gampang mellow. Lebih ke 3 bulan itu sih. Cuman setelah lewat 3 bulan, setelah lewat trimester pertama, I'm back. Aku udah biasa lagi, bener-bener kayak gak ada apa-apa. Aku udah aktif lagi, udah gak gampang capek, udah makannya udah pol, udah banyak gerak lagi. Cuman emang gak bisa sebanyak dan seaktif aku pas sebelum hamil. Jadi kayak agak sedikit lebih gampang capek daripada pas aku sebelum hamil. Selanjutnya, ngalu.co.id, ada niatan mau beli rumah nggak kak? Kan mau punya baby tuh. Ada lah, aku udah dari lama punya niatan buat beli rumah. Udah dari lama juga nabung, cuman nabung buat beli rumah itu tidak sebentar guys. Jadi sementara kita tinggal aja dulu di apartemen. Untuk beberapa tahun masih oke lah. Terus juga apartemennya lumayan luas, jadi masih bisa buat jadi keluarga kecil. Salsa Najla, bareng sama Tio dong kak. Iya, ini masuk bentar. Nih, pertanyaan dari Myra XGD. Udah persiapan apa aja kak buat dede bayinya? Coba gimana persiapannya? Parah banget nih, ini kita sekarang udah 5 bulan. Sebenarnya aku udah pengen banget mulai nyicil. Walaupun kata orang-orang, kalau mau beli persiapan buat bayi itu ntar kalau udah 7 bulanan aja biar gak pamali. Cuman kan agak berat ya kalau langsung dari 7 bulan ke 9 bulan gitu beli semuanya. Pengennya tuh mulai nyicil dari sekarang. Cuman bingung cara nyicilnya karena lagi physical distancing kayak gini. Jadi gak bisa keluar rumah. Pengen beli online takut gak cocok di hati. Gender aja belum tahu. Iya, gender aja kita belum tahu, jadi galau. Terus Salsa Najla, Kak Tio jadi berubah gak kak semenjak hamil? Guanya hamil? Berubahnya sih paling lebih sigap, lebih perhatian, lebih nurut, terus lebih membantu apa-apa. Cuman kadang-kadang tuh dia lupa kalau aku tuh hamil. Jadi dia kadang tuh lupa kalau aku tuh udah capek. Dia anggap aku tuh masih seaktif dulu yang tadi aku bahas itu loh guys. Nisa Swift, apa perbedaan yang signifikan antara nikah, sebelum nikah sama sesudah nikah apaan? Setelah nikah udah nikah, tidur bareng, mandi bareng. Ajong. Apa ya? Bedanya lebih nggak tahu sih kan udah lama juga pacaran, jadi nggak ada yang tiba-tiba keluar boom gitu nggak ada. Jadi bedanya cuma satu rumah aja udah. Ika Fitrin, kak setelah nikah sering masakin Kak Tio apa? Telur pakai cabai rawit 3. Dari Entitian 08, Kak Fira gimana sih biar kita nggak malas bersih-bersih dan rapi kayak Kak Fira? Sebenarnya aku juga nggak tahu sih gimana, karena itu emang udah dari dulunya aku kayak gitu. Sebenarnya awalnya itu adalah karena mamaku tuh tipikal orang jijian. Jadi mamaku tuh bersihnya ke badan dia. Jadi dia pulang pergi dia mandi. Kalau belum mandi nggak boleh naik kasur. Lalu kalau nggak boleh belum mandi nggak boleh naik kasur, selalu cuci tangan, itu mamaku. Dan dia selalu nerapin itu ke aku. Tapi mamaku walaupun bersih sama diri sendiri, tapi dia nggak bersih sama sekitarnya. Jadi dia kalau rumahnya berantakan, rumahnya kotor tuh dia nggak apa-apa. Nah aku udah kebentuk sama mamaku tuh kayak mandi, bersih-bersih, cuci tangan segala macem ya. Cuman sama sekitar aku jadi keikutan jijik juga gitu kalau misalnya ada yang kotor atau berantakan. Jadi aku ngelakuin buat bersihin dan ngerapiin gitu. Beda sama mamaku ya bodo amat aja gitu. Zia Malia, nanti kalau babynya udah lahir mau pakai babysitter nggak? Enggak lah, yang jadi anaknya babysitter tuh. Ya aku agak concernnya di situ, takutnya nanti dia terlalu lengketnya malah sama babysitter. Takutnya ntar ada salah atau perbedaan didikan atau cara menangani. Jadi mendingan aku sendiri aja. Ada Ayu kok tenang. Semoga aku bisa ya guys, jadi belajar juga. Karena juga kalau mau ada babysitter bingung juga sih mau taruh di mana di apartemen. Kalian sebentar. Ya udah deh, dadah.
Dari Meisya Intania, mau lahiran normal atau sesar kak? Kenapa? Aku sih selihat nantinya aja ya, sesar atau normalnya. Cuman mengusahakan pertamanya normal pastinya. Cuman kalau ternyata takdir dari Allahnya gak bisa normal, ya sudah, mau diapain lagi, aku gak mau maksain. Cuman aku ikhtiarnya tetap usahanya buat lahiran normal dulu. Rara Saraswati, gimana cara ampuh bilang ke dia kalau pengen kita nikah karena udah pacaran lama dan LDR ya? Sebenarnya gimana ya? Pertama emang dianya juga harus serius dulu. Kedua, mungkin kamu bisa nanya ke dia arah pacarannya tuh mau kemana. Terus ini mau dibawa lanjutnya gimana, seperti apa, rencananya dia tuh apa. Dan kalau misalnya dia udah jawab, nah kamu juga nih bilang, ceritain. Mungkin misalkan rencana sebenarnya aku pengen nikah nih setahun 2 tahun lagi, umur aku segini misalnya gitu, dan kasih alasan kenapa. Jangan karena mau nikah karena lagi ngetren atau karena teman-teman nikah aja ya, tapi harus karena kesiapan dan ada alasannya. Apa perasaan Kak Fira sekarang pas hamil bentar lagi jadi seorang ibu? Deg-degan. Aku udah pernah cerita kayaknya di video YouTube aku yang mana aku lupa. Kalau aku tuh orangnya gampang kepikiran dan gampang stres. Dan itu semua terjadi saat aku lagi skripsian, dan itu bikin aku moodnya jelek, sikapnya jelek, sifatnya jelek, badannya jelek. Dan semenjak itu aku selalu berusaha buat nggak nge-stressin apa-apa dan nggak mikirin apa-apa. Jadi semuanya dibawa santai tapi tetap berjalan dan bekerja untuk membuat yang kita stresin tuh lebih baik gitu loh. Nah jadi walaupun sekarang aku deg-degan nih pengen jadi ibu, cuman aku nggak mau yang kayak aku stresin terus yang bikin kepikiran. Santuin aja, sejalannya aja, cuman tetap belajar. Dari SLS BNA, Kak Tio suka ngajak ngobrol babynya nggak? Terus ngobrolin apa aja? Suka kalau malam, apalagi kalau misalnya lagi nendang-nendang gitu. Kan aku bilang sama dia, yuk nih lagi nendang-nendang. Terus dia langsung buru-buru lari, biasanya dia lari langsung pengen ngerasain nendang-nendangnya. Karena dia jarang banget giliran dia yang pegang tuh bayinya suka nggak nendang. Dan biasanya suka diajak ngobrolnya kayak ya lagi ngapain, pengen makan apa. Fatma Ladian, sempet galau nggak kak pas mau ninggalin ortu untuk pindah ke apartemen? Karena aku juga anak tunggal katanya. Galau lah. Aku galaunya tuh nggak cuma ninggalin orang tua doang, tapi galau ninggalin rumahnya, ninggalin daerahnya. Karena aku pindahnya tuh lumayan jauh dari daerah aku biasa dan daerah aku bertumbuh kembang. Karena aku dulu tinggal di Jatiwaringin, sekarang aku tinggal di BSD, itu kan jauh banget ya. Begitu pindah tadinya tuh pengen sering-sering main kesana, tapi malah lagi keadaan kayak gini, jadinya belum ketemu sama orang tua udah 3 mingguan. Sedih. Malika Nura, kak beli peralatan rumah habis budget berapa? Sebenarnya aku nggak mau ngomongin budget sih, tapi intinya nih aku beli peralatan rumah tuh nggak mahal-mahal karena aku banyak banget beli barang di IKEA, dan IKEA itu menurut aku nggak pricey tapi kualitasnya juga oke-oke. Ada beberapa kualitasnya kurang oke, cuman emang harus pinter-pinter nyari sih. Yang bikin mahal itu aku bukan perabotannya, yang bikin mahal itu adalah elektroniknya sama kasur. Elektronik kan karena aku beli lemari es, TV, sama mesin cuci. Lumayan tuh ya. Aku paling mahal itu adalah kasur. Karena aku sama Tio itu ngerasa kalau kasur itu adalah investasi. Biar kita tuh nggak beli lagi, gimana caranya dia tuh tahan lama. Jadi kita belinya sekalian yang bagus, yang nyaman, yang emang bagus juga buat kesehatan. Jadi kita paling mahalnya tuh di kasur. Dari Aping, reaksi Kak Tio pas Kak Fira hamil gimana? Aku udah jelasin sebenarnya di Instagram feed aku, cuman dia pertanyaannya aneh banget. Ini test pack nih misalnya, terus garisnya ada 2 kan. Dia nanya gini, ini yang menandakan hamil garis yang kiri apa yang kanan? Itu di tulisannya juga dibilang, kalau garisnya 2 berarti hamil, bukan yang kiri atau yang kanan. Terus abis itu jadinya ketawa-tawa kan. Udah dia tahu ini udah positif, terus dia lebih kayak bengong, mikir, bingung gitu. Dalam kemudian, berapa menit kemudian, pas udah mau tidur, dia baru nangis. Dia nangis, aku enggak. Emang dia lebih mellow daripada aku. Dari Sauma Fitria, enak gak kan nikah? Enak banget, sumpah. Tapi emang kalian harus bener-bener yakin sama pasangan kalian dulu ya. Karena kalau misalnya kalian gak yakin dan kalian kurang klop, mungkin beda lagi ceritanya. Cuman aku ngerasa kalau aku nih klop banget sama Tio dan Tio klop banget sama aku, jadinya itu mungkin yang bikin kita enak dan merasa nyaman banget nikah. Karena bener-bener ngerasa kayak masih pacaran aja. Kadang tuh kita bilang, ini kita udah nikah ya? Lupa loh, sumpah gak kerasa. Karena bener-bener ngerasa kayak pacaran, versi tinggal bareng, versi apa-apa berdua. Apalagi kan aku dari anak tunggal ya. Terus punya temen yang selalu ngobrol sama aku tiap saat, tiap waktu, itu kayak menyenangkan buat aku. Terus yang paling seru dari nikah adalah pillow talk, sumpah. Aku selalu bilang ini ke temen-temen aku, paling aku suka dari pernikahan adalah pillow talk. Yaitu adalah ngobrol sebelum tidur. Itu seru banget, kayak ngobrolin apapun, gosip kayak ngobrol, kayak ngomongin berita, kayak cerita, kayak sehariannya gimana. Tapi sebelum tidur gitu, jadi udah gelap sambil ngobrol, itu seru banget menurut aku.
Dari Kurniasi, suka duka setelah tinggal di apart. Ini aku mau bikin videonya. Kalau misalkan setuju kalian komen, oke? Dari Lilipa, Kak Vira bakal namain bayinya kalau cewek apa, kalau cowok apa? Rahasia dong. Tapi aku udah punya opsi sih. Jadi, aduh ini cerita sebenarnya agak lawas. Jadi nih ya, aku pas masih TK, playgroup ya, TK. Pas aku masih TK, itu kan setiap anak pas masih TK tuh disuruh gambar cita-cita mereka, terus tulis di belakangnya apa maksud dari gambar itu. Terus aku pas masih TK, aku nggambar cewek sama cowok. Udah gitu di belakangnya, aku tulis cita-citaku adalah menikah dan punya suami yang tampan. Itu masih TK guys. Itu sampai gambarnya sampai sekarang masih ada di rumah sama mamaku, di frame dan dipajang di rumah sampai sekarang. Jadi setiap orang yang ke rumah aku pasti tahu cerita tentang itu gambar. Jadinya aku tuh emang dari lama banget udah nyiapin nama. Bukan nyiapin nama sih, lebih kayak berangan-angan kalau punya anak tuh pengen punya namanya apa ya. Jadi dari SMA tuh aku udah suka banget wah nama-nama yang lucu-lucu menurut aku list, aku simpen, aku save biar nanti kalau udah punya anak aku bisa menjadikan itu sebuah referensi gitu kan. Nah, ada nih satu nama dari SMA yang aku pengen banget kalau aku anak cewek, aku pengen banget punya nama anak itu. Dan aku udah bilang ke Tio suka, cuman masih ada yang agak gimana gitu di Tio, jadi agak diolah lagi sama Tio. Cuma arti namanya sama dan mirip-mirip hasilnya. Cuma kalau nama cowok baru-baru ini sih nyarinya, karena emang aku suka banget sama nama-nama cewek. Kinununun sama suami tuh emang segeng awalnya atau gimana, lucu banget kan, kuliah 4 tahun, 2 tahun temenan, 2 tahun pacaran. Nah pas temenan itu juga gak deket-deket banget, cuman kan ya lumayan lah sering ngobrol, terus abis itu sering tugas kelompok bareng. Cuman ya nggak deket-deket banget, nggak yang segeng sama dia gitu, enggak. Cuman ternyata pas sudah pacaran, pas sudah dekat, udah pacaran, terus nyambung banget. Terus gesreknya dia, lucunya dia, dan humornya dia itu sama banget sama aku dan teman-teman aku, jadi kayak match aja gitu loh. Terus dari Fleur, dari SH Putri 29 Fir, kalau ada yang nyinyir bilang, ih kok hamilnya kecil banget perutnya, responmu apa? Bodo amat, aku gak akan denger. Dari kemarin udah banyak banget kok yang suka nyinyir-nyinyir tentang hamil aku, cuman aku diemin aja, bodo amat. Dari Alana Kriska, kakak nikah muda ya? Aku gak tahu deh, itu mana nikah muda gak? Aku nikah tuh hampir umur 25. Dari Justin Rahma HMT, Kak Vira ikut pegang Newton Living atau cuma Kak Tio yang pegang? Kita berempat, jadi ada aku, Tio, dan 2 sahabat kita. Dari Vania Sugiharto, cuma mau bilang sehat-sehat terus ya Kak, keluarga. Terima kasih banyak. Dari Angelika Sunario, Kak Vira dan Kak Tio pengen babynya cewek apa cowok, apa sedekasinya aja sama Tuhan? Kita sedekasinya aja sama Tuhan, apapun kita mau. Adia Tam, kepikiran buat bikin brand makeup sendiri nggak? Kepikiran banget lah, udah dari lama pikir itu. Cuman bikin brand makeup itu susah banget loh guys. Makanya buat teman-teman yang punya brand sekarang tuh menurut aku keren banget, karena itu susah banget guys. Dari Numia, kalian pernah gak sih berantem sampai gak saling ngomong seharian? Gak pernah sampai saling... Pernah gak ya? Pernah pas pacaran dan itu udah bertahun-tahun lalu. Kayak agak awal-awal pacaran, masih fase-fase pengenalan. Dari Shania Zara, cara ngatur keuangan pasca nikah gimana? Kan Kak Vira punya penghasilan sendiri. Nanti kita bahas ya di tips keuangan itu juga. Dari Serisa Nefrada, Kak bakal ada rencana kuliah lagi atau kerja Kak nantinya? Penasaran, lagi bingung juga. Kalau rencana kuliah lagi ada banget. Tadinya gini rencananya, kalau misalnya setelah nikah belum dikasih anak, kita berdua mau sama-sama kuliah bareng. Cuma kalau langsung dikasih anak, kita mau ya udah anak dulu, abis itu ntar kita kuliah. Either Tio kuliah duluan atau ntar aku menyusul. Dan mungkin karena aku udah ada anak, aku kuliahnya mungkin lebih ke arah online. Atau kalau misalnya emang kuliah yang offline, kok anakku udah gede-gede. Terus dari Salwa PTH, kakak bakal nyangka nggak bakal dikasih momongan secepat ini? Aku sama Tio nggak nyangka banget dikasih secepat itu. Karena tadinya bahkan kita tuh kayak persiapan mau program kalau kita belum dikasih 3 bulan atau 6 bulan. Cerita dari teman-teman aku pun kalau hamil tuh nggak segampang itu, nggak segampang nikah terus begitu harus langsung hamil. Jadi aku udah bikin skrip terburuk, gimana kalau ini, gimana kalau itu. Aku tuh kan selalu kayak gitu, selalu mikirin yang terburuknya gimana segala macamnya. Jadi bisa prepare. Tapi ternyata alhamdulillah langsung dikasih langsung. Dari Anissa Fadila, pernah insecure nggak sama bare face atau tubuh ke suami setelah married? Kan pastinya lebih open dari biasanya. Kalau bare face sih kan aku juga sering bare face sebelum nikah ya ke depan Tio. Jadi aku nggak begitu insecure dengan ke bare facean aku. Cuman kalau buat badan sebenarnya biasa aja sih. Cuman yang suka bikin insecure tuh kalau misalnya kan aku nih hamil kan, terus Tio suka kayak haha buncit. Aku langsung kayak gue buncit itu isinya anak. Guys, ini video udah lama banget, jadi ini pertanyaan terakhir ya. Dari Rika Artmi Sipi,
Artmi Sipa, Kak Vira, gimana cara kakak untuk nenangin diri sendiri biar gak khawatir atau takutan yang berlebih? Ya itu seperti yang tadi aku ceritain, aku kayaknya udah pernah ngobrol ke kalian tentang itu. Caraku ya aku gak mau mikirin apa-apa, aku mau semuanya dibawa enjoy aja. Aku mau mikirnya ya udah hidup kita yang jalanin, masa udah hidup cuma sekali terus kita harus stres, jadi mendingan nyantai. Pokoknya lebih kayak jadi cuek aja lah intinya sama semuanya, cuman jangan cuek sama hal yang emang harusnya gak dicuekin ya. Oke guys, sekian video dari aku. Gila ini udah lama banget. Semoga video ini bisa menemani WFH kalian hari ini. Ini bukan WFH, orang minggu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, video terbaru aku, see you on next video, bye!